Coba bayangkan, bisa bayangkan. Wow. Oke. Mirisnya itu tuh. Iya. Kalau kita diamkan, dan negara lain udah berhasil mereka. Sehingga saya takut sekali, kanker serviks di tempat lain udah nggak ada, di Indonesia aja yang ada. Ini kan saya sebagai ketua himpunan onkologi ginekologi Indonesia periode yang lalu rasa malu kalau kanker serviks adanya di Indonesia, di tempat lain udah nggak ada. Oke. Karena di tempat lain itu programnya mereka udah jalan. Iya. Disokong oleh negaranya gitu. Nah, kita membuat program. Oleh karena itu saya membuat program. Program yang saya canangkan itu 3. Pertama vaksinasi, pencegahan primer. Kedua pencegahan sekunder dengan screening. Ketiga pencegahan tersier dengan treatment. Oke. Yang fokus lebih banyak di mana nih, Prof? Tiga-tiganya. Harus seimbang. Iya, semuanya harus dikerjakan. Gak bisa kita satu aja. Pertama dari vaksinasi. Itu vaksinasi saya udah dengar lumayan gencar juga sih. Betul. Segera vaksin kanker serviks. Saya udah bicara dari tahun 2010 kali ya. Tentang vaksinasi. Iya. Saya sampai bikin bukunya juga, sampai bukunya kalau nggak salah serikan sampai edisi 6 tuh. Oke. Tentang kanker serviks itu. Oke. Untuk memberikan vaksinasi. Tapi banyak kendalanya. Saya buat program menuju vaksinasi nasional kanker serviks. Saya datangi. Itu tahun berapa tuh, Prof? Dari 2012 loh. 2012. Saya datangi Bu Menkes. Saya datangi Komisi 9 DPR. 2 kali saya ketemu 3 kali di Komisi 9 DPR. Itu dibantu oleh Bu Irma Caniago, dibantu oleh Ibu Lestari untuk meng-approach Komisi 9. Oke. 2012. Sampai saya ketemu Pak Teten Mas Duki. Iya, Pak Teten. Di Binagraha. Saya bilang ini mau didiamkan aja. Itu berarti baru-baru dong kalau Pak Teten ya? Udah lama kan Pak Teten sebagai Binagraha. Oke. Udah 10 tahun ya lalu. Pak Teten. Saya bilang masa udah didiamin kayak gini nih. Nah, akhirnya saya approach, tapi alhamdulillah sekali Ibu Nila lama-lama terpikir juga. Ibu Nila Muluk Menkes pada saat itu. Menkes waktu itu. Akhirnya beliau setuju dilakukan vaksinasi project, demonstration project, dimulainya dari Jakarta. Iya. Lalu ditambah dengan Surabaya, tambah Jogja, terus melebar. Nah, itu sampai dengan sekarang kan, kalau kemarin kita pada saat sebelumnya nih 3 tahun kita ada pandemi begitu, itu kan kayak vaksinasi itu orang pada dateng ngantri bahkan gitu. Nah, kalau yang kanker serviks ini, vaksinasi untuk kanker serviks ini, para perempuan lumayan kayak gitu juga nggak, Dok? Kayak yang ngantri, antusias untuk vaksinasi kalau gitu. Kalau datang sendiri kayaknya enggak deh. Iya. Susah. Betul. Dia harus program. Makanya kita susun program untuk yang divaksinasi itu anak SD kelas 6, kelas 5. Kelas 5. Suntikan pertama. Harus dari kecil. Pak, karena kalau yang masih usia SD kelas 5, usia di bawah 13 tahun, 9 sampai 13 itu imun sistemnya bagus sekali. Jadi kalau di atas 14 itu harus 3 dosis, antara 9 sampai 13 itu 2 dosis. Cukup 2 dosis dengan jangka waktu berapa? 25 tahun diprediksi. Oke. Oleh karena itu saya ajukan proposal waktu itu usia SD kelas 5 suntikan pertama, SD kelas 6 suntikan kedua. Cukup setelah udah. Itu sampai dia dewasa nggak perlu lagi. Waktu program itu berjalan pertama itu juga boleh dikatakan banyak orang tua yang masih keberatan. Betul. Karena mereka pikir kok takut masih mereka. Kecil masih udah takut, disuntik ini. Masih takut. Apalagi waktu lagi ada hoax yang nggak keruan itu. Saya berjuangnya setengah mati tuh. Tapi alhamdulillah sih coveragenya sampai 90%. Oke. Bagus sekali. 90% di Indonesia. Di Jakarta itu. Oke. Akhirnya kebetulan terus langsung Surabaya, Yogyakarta malah hampir 100%. Ya terus melebar. Alhamdulillah, saya terima kasih sekali dengan
Pak Menkes yang sekarang, Pak Budi, langsung memutuskan untuk program nasional. Iya, ada tuh waktu itu beredar hoax. Nanti kalau disuntik ini mandul loh, Ya punya itu anak dia, loh ya, gitu. Itu jahat banget itu orang tuh. Saya bilang mereka tidak memikirkan dampak kataan mereka gitu. Karena dampaknya itu berapa puluh tahun kemudian dari usia anak itu ya, Prof ya. Nah sekarang coverage untuk vaksinasi untuk anak-anak usia 9 itu udah hampir 100% di seluruh tanah air atau belum? Data yang kemarin tuh rata-rata 90%. Oke. Hanya data dari Gorontalo mungkin yang masih kecil ya. Ya, di bawah 90%. Itu kan dimulai dari tahun 2000 berapa? 2015. 2015. Nah, 16. sekarang 2023 nih, Prof. 23. Nah, sekarang nasional udah. Oke. Jadi seluruh Indonesia divaksin. Angka penurunannya lumayan. Belum baru nasional sekarang. Oke. Nah, kalau di luar negeri itu udah negara-negara tuh udah melakukan vaksinasi udah kira-kira ada 133 negara yang vaksinasi nasional. Makanya saya miris sekali kalau kita nggak mulai sekarang, kesian gitu. Iya. Di luar lain kanker serviks udah turun, di kita baru mau mulai gitu. Nah, oleh karena itu kalau kita nggak mulai, kita akan ketinggalan. Padahal itu namanya kanker serviks Betul. itu bisa menghantui hampir seluruh perempuan iya, ya, Prof ya. Betul. Dan itu bukan turunan. Bukan, karena virus HPV penyebabnya. Virus HPV itu dia ada di mana, penularannya seperti apa? Ditularkan kebanyakan melalui hubungan seksual. Bisa juga skin to skin contact gitu. Skin to skin? Iya, tapi skinnya bukan skin ini. Oh. Skin genital. Oke, skin yang itu. Baik. Oke, bisa ditularkan lewat situ gitu. Iya. Oke. Dan saya juga berjuang. Soalnya vaksin ini diproduksi di Indonesia. Sehingga saya berjuang pergi ke Bio Farma. Waktu zamannya Pak Iskandar, udah lama Pak Iskandar itu sebagai pimpinan Bio Farma. Saya bilang, Pak, coba tolong Bio Farma berusaha membuat vaksin HPV. Ya udah, Prof aja yang bikin katanya. Nanti saya dukung. Akhirnya kita bikin konsorsium. Tapi kendala itu biaya. Bikin konsorsium. Tapi saya berjuang terus. Dari Pak Iskandar sampai Pak Mahendra terus berjuang. Akhirnya dari pihak vaksin, pabrik vaksinnya, ya, produsen vaksinnya, ya, itu memberikan kesempatan pada Bio Farma untuk jadi distributor. Dan saya terima kasih lagi kepada Bapak Menkes. Bapak Menkes bisa mengapproach, mencoba melakukan alih teknologi dari produsen vaksin ini ke Bio Farma. Prof kan jadi mungkin sebentar lagi nanti Bio Farma produksi. Ini kan Prof ini salah satu yang concern banget ya untuk kanker serviks dan bisa dibilang bisa untuk menyelamatkan para perempuan di tanah air gitu. Saya sebut bahkan di awal tadi Prof adalah pejuang yang melawan kanker serviks gitu. Dan akhirnya 2023 ada penghargaan Ahmad Bakri diberikan untuk Prof. Ya, alhamdulillah. Iya, saya sendiri tidak begitu dari dulu tidak terpikir gitu. Pokoknya saya hanya berjuang supaya saya meninggal ada yang saya tinggalkan, ada yang bermanfaat buat masyarakat.